Nah, untuk step pertamanya adalah select reference model, viewpoint, and tools. Nah, untuk pengertian dari masing-masing penjelasan adalah yang pertama, reference model, yaitu menjelaskan mengenai referensi yang didapat atau yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan arsitektur nanti. Terus yang kedua adalah viewpoint, yaitu menjelaskan mengenai sudut pandang dari setiap stakeholder yang terlibat dalam arsitektur. Nah, mengenai kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Terus yang ketiga adalah tools, yaitu menjelaskan mengenai model, analisis, dan dokumentasi apa saja yang diterapkan untuk melakukan pengembangan arsitektur. Nah, selanjutnya adalah determine overall modeling process, yaitu menggambarkan mengenai proses dari perusahaan yang akan digunakan dalam melakukan pemodelan aplikasi yang akan dikembangkan untuk membuat arsitektur. Nah, contoh modeling ini adalah beberapanya itu use case, activity, dan class. Nah, yang ketiga adalah identify required catalog of application building blocks. Nah, yaitu mendefinisikan katalog apa saja yang dibutuhkan yang isinya adalah aplikasi dari tiap building block dari proses bisnis dari perusahaan. Nah, aplikasi ini dibutuhkan untuk membantu terwujudnya visi dari perusahaan tersebut. Kemudian ada identify required matrix, yaitu menjelaskan mengenai matriks yang digunakan untuk menunjukkan hubungan relasi dari aplikasi-aplikasi yang akan dibuat. Contohnya adalah application matrix. Selanjutnya ada identify required diagram, yaitu menjelaskan mengenai diagram apa saja yang digunakan atau dibutuhkan untuk memberikan informasi terhadap sudut pandang dari stakeholder, yaitu terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam arsitektur ini. Terus kemudian ada identify types of requirement to be collected, yaitu menjelaskan mengenai kebutuhan yang ada dalam melakukan arsitektur. Terus hal ini juga menjadi penyedia inputan yang akan dilakukan untuk domain aplikasi dan bisnis dari arsitektur. Selanjutnya adalah develop baseline data arsitektur description. Apa itu? Yaitu adalah baseline data arsitektur menjelaskan kebutuhan informasi yang mendukung fungsi bisnis yang mengarah pada bisnis model. Biasanya berisi mengenai high level data. Selanjutnya adalah develop target data arsitektur description. Nah, untuk melengkapi kebutuhan arsitektur vision dan target bisnis arsitektur, scope dan detail akan bergantung pada hubungan elemen data untuk mencapai target arsitektur dan kejelasan arsitektur description. Selanjutnya adalah perform gap analysis, yaitu menggunakan trade-off analysis untuk menyelesaikan masalah dalam banyak sudut pandang, lalu memvalidasi model apakah mendukung prinsip, tujuan, dan batasan dari arsitektur. Selanjutnya ada catatan perubahan pada sudut pandang pada model tertentu pada arsitektur repository dan dokumen. Lalu yang terakhir, menguji model arsitektur untuk mengukur kesesuaian dengan requirement. Lalu untuk step berikutnya sama seperti data arsitektur sebelumnya, jadi pada aplikasi arsitektur ini juga akan melakukan identifikasi kandidat roadmap komponen yang berfungsi untuk prioritaskan aktivitas untuk fase berikutnya. Lalu setelah itu kita akan melakukan resolve impacts. Seperti sebelumnya juga, impacts ini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, seperti kayak apa dampak yang diberikan, apakah perubahan terakhir memberikan dampak, apakah ini dapat digunakan pada area lain, apakah mempengaruhi proyek lain, dan apakah ada proyek lain yang mempengaruhi atau memberi dampak pada aplikasi arsitektur ini. Nah, setelah impact-nya udah berhasil temukan, maka selanjutnya adalah melakukan conduct formal stakeholder review, yaitu melakukan review yang diberikan pada setiap stakeholder dan menentukan impact analysis untuk menentukan apakah perlu ada perubahan pada arsitektur sebelumnya untuk melakukan arsitektur aplikasi. Selanjutnya adalah finalize arsitektur. Pada tahap ini dilakukan pengecekan ulang hasil pekerjaan kepada
arsitektur repository, dan juga konteks bisnis dari perusahaan. Selain itu, dilakukan finalisasi terhadap pekerjaan-pekerjaan tersebut seperti diagram dan tabel-tabel yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah create architecture definition document. Pada tahap ini dilakukan persiapan dokumen untuk mendefinisikan arsitektur aplikasi yang sudah dibuat. Nah, beberapa dokumen yang dibuat adalah conceptual application architecture, logical application architecture, dan juga physical application architecture. Yang pertama adalah scope. Scope ini merupakan bagian dari dokumen architecture definition. Nah, isi dari scope itu adalah memberikan pernyataan tentang lingkup dari arsitektur enterprise yang dikembangkan. Dan juga di sini disebutkan lingkup-lingkup yang tidak terlibat. Jadi keduanya disebutkan untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas. Nah, contoh dari kasus di Krisbar adalah lingkup untuk aplikasi itu adalah aplikasi pos untuk kasir, aplikasi penjualan dan keuangan, aplikasi akses data, dan aplikasi untuk data pegawai. Secara umum, ini adalah aplikasi perusahaan yang dapat diakses oleh semua bagian. Selanjutnya adalah goals, objective, and constraint. Pada bagian ini dinyatakan tujuan, sasaran, dan batasan dari pengembangan arsitektur enterprise. Nah, isinya itu secara umum ada tujuan bisnis dan teknologi secara umum, sasaran yang ingin dicapai berdasarkan tujuan, hubungan stakeholder dengan arsitektur, batas arsitektur, kapabilitas dari arsitektur. Jadi pertama itu ditentukan tujuannya dulu. Tujuan ini merupakan tujuan yang bersifat high level, lalu diturunkan menjadi sasaran-sasaran yang harus dicapai. Lalu tujuan dan sasaran itu dibatasi oleh beberapa batasan yang harus dipatuhi. Nah, contoh untuk kasus di Krisbar, goals dari arsitektur adalah meningkatkan penjualan dan keuntungan dari Krisbar. Nah, objektifnya itu gimana kalau di aplikasi? Nah, itu harus dibuat aplikasi yang diakses dengan mudah. Terus aplikasi juga menghubungkan seluruh komponen perusahaan, semua bagian-bagian dan semua data-data. Nah, constraint-nya adalah akses untuk aplikasi diberi batasan untuk masing-masing peran. Jadi ada login sehingga walaupun mudah diakses tapi tidak semua bagian dapat mengakses data-data yang hanya bisa diakses oleh bagian-bagian high level seperti pemilik. Lalu ada juga batasan untuk biaya pengembangan. Jadi biaya pengembangan ini tidak boleh lebih dari 6 juta rupiah. Nah, berikutnya ada compliance. Jadi batch ini adalah pemeriksaan kesesuaian proyek terhadap kriteria dan arsitektur dan tujuan data. Goalsnya seperti biasa adalah untuk menangkap kesalahan sedini mungkin dan mengidentifikasi modifikasi standar yang akan digunakan. Jadi isi dari compliance ini sesuai dengan stepnya. Yang pertama ada application principles dan ada polisi serta standarnya. Jadi ini contoh case yang dilakukan. Pertama, application principles-nya misalnya aplikasi aman digunakan. Lalu polisi dan standar yang mendukungnya adalah ISO 27034 yang berisi tentang keamanan sekuritas dari aplikasi. Nah, berikutnya ada risk and issue. Jadi risk itu adalah risiko, konsekuensi, bahaya akibat dari sebuah proses yang sedang berlangsung atau akan terjadi. Nah, dalam risk and issue ini harus ditentukan impact yang terjadi, pengukuran atau measure-nya, serta mitigasi yang akan dilakukan jika terjadi risiko tersebut terjadi. Nah, issue adalah peristiwa yang terjadi. Bisa dikatakan risiko-risiko yang jadi kenyataan. Lalu contoh case-nya adalah, contoh risk yang digunakan adalah misalnya aplikasi tidak dapat dimengerti pemakai karena terlalu rumit misalnya. Lalu mitigasi yang dilakukan adalah dengan menyediakan manual book. Lalu dapat juga ditemukan isu misalnya manual book terlalu rumit atau terlalu teknis sehingga orang awam tidak dapat mengerti. Yang akan saya jelaskan yaitu adalah baseline arsitektur, yaitu kondisi arsitektur saat ini, atau bisa disebut sebagai as is, yang sebelum dikembangkan. Jadi ini adalah arsitektur yang sampai sekarang masih digunakan oleh perusahaan untuk dalam berjalanan perusahaan sendiri. Baseline arsitektur juga sebuah subset dari semua sistem yang ada pada arsitektur. Jadi pada fase C ini jelaskan yaitu application arsitektur, yaitu aplikasi apa saja yang digunakan pada arsitektur ini sehingga masih berjalan di perusahaan tersebut. Nah, pada bagian dokumen ini ada rationale and justification for architecture approach. Nah, di sini
berisi mengenai alasan dan pendekatan arsitektur yang akan digunakan untuk melakukan pengembangan arsitektur ini. Dan juga hal ini menjadi keputusan yang akan diambil untuk langkah ke depan dalam melakukan tata kelola arsitektur. Karena pada bagian ini berkaitan dengan aplikasi, maka hal ini menjadi pendekatan aplikasi yang akan digunakan dalam pengembangan arsitektur ini. Aplikasi ini menjadikan solusi bagi kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder dalam arsitektur ini. Nah, terus untuk melakukan tata kelola ini, yaitu membuat tata kelola aplikasi yang sesuai dengan arsitektur dari perusahaan yang akan dikembangkan. Lalu bagian selanjutnya adalah mapping to architecture repository, yaitu menjelaskan mengenai hal-hal apa saja yang relevan untuk melakukan pengembangan application arsitektur. Di antaranya adalah artifak, yaitu menjelaskan artefak-artefak yang relevan dalam pengembangan aplikasi. Terus mapping to architecture landscape, yaitu menjelaskan pola yang relevan dalam melakukan pengembangan aplikasi. Yang ketiga ada mapping to reference model, yaitu menjelaskan produk dan teknologi yang relevan untuk melakukan pengembangan aplikasi. Yang keempat ada mapping to standard, menjelaskan standar bisnis yang relevan dalam melakukan pengembangan aplikasi. Yang kelima ada reuse assessment, yaitu menjelaskan apa saja aspek yang dapat digunakan kembali dalam menerapkan pengembangan application. Nah, bagian selanjutnya ada target arsitektur, yaitu kondisi arsitektur yang ingin dikembangkan oleh sebuah enterprise, sehingga pengembangan dari arsitektur ini dapat mencapai visi dan misi dari enterprise itu sendiri. Nah, karena pada bagian ini merupakan bagian application, maka yang dibutuhkan adalah target arsitekturnya berupa application arsitektur model, yaitu aplikasi apa yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan arsitektur. Nah, aplikasi ini merupakan solusi dari permasalahan-permasalahan atau kebutuhan-kebutuhan dari stakeholder yang ingin dicapai, sehingga dengan adanya aplikasi ini bisa menjadi solusi yang diberikan untuk melakukan pengembangan arsitektur untuk perusahaan. Selanjutnya adalah gap analysis, yaitu untuk memvalidasi arsitektur yang dikembangkan. Sumbernya bisa berasal dari business domain gaps, data domain gaps, application impact, technology impact. Nah, pada fase C ini, yaitu application arsitektur, kita menggunakan sumber gap yang ketiga, yaitu application impact, eliminated or related, di mana kita membuat sebuah matriks atau sebuah graph. Isinya adalah application yang akan digunakan dan fungsinya. Di sini kita akan meriksa apakah aplikasi tersebut bisa digunakan lagi atau akan dieliminasi, atau kita akan membuat aplikasi baru atau menggunakan aplikasi baru, sehingga untuk memperbarui arsitektur yang digunakan pada perusahaan. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah impact assessment, yaitu mengukur dampak dari sistem yang akan dibuat berdasarkan arsitektur yang saat ini ada. Nah, pada fase C ini, di mana aplikasi arsitektur, kita akan mengukur dampak dari aplikasi yang digunakan atau yang akan digunakan berdasarkan arsitektur. Jadi, misal ada suatu aplikasi ini, dampaknya pada arsitektur ini gimana? Jadi kayak ada bagusnya, ada jeleknya di mana, atau kebergunaannya gimana. Architecture requirements. Architecture requirements ini menjelaskan secara detail mengenai kebutuhan dari arsitektur enterprise yang diperlukan. Pada kasus ini arsitektur aplikasi. Nah, lalu kebutuhan interoperabilitas dari arsitektur dan juga batasan asumsi dan kriteria kesuksesan dari kebutuhan. Nah, contoh pada kasus kesebar, requirement yang dibutuhkan untuk
arsitektur aplikasi adalah aplikasi dapat mengolah dan menyajikan data penjualan. Aplikasi menghubungkan penjualan dan keuangan. Aplikasi dapat menyajikan data pegawai. Aplikasi dapat menyajikan pembayaran gaji pegawai. Aplikasi dapat diakses 24 jam sehari. Akses aplikasi membutuhkan koneksi internet. Jadi requirements ini itu terdiri dari functional requirements dan non-functional requirements. Yang terakhir adalah implementation. Jadi implementation itu adalah informasi-informasi mengenai strategi untuk mengimplementasikan arsitektur aplikasi ke perusahaan. Jadi kan sebelumnya itu udah ada arsitektur aplikasi yang digunakan. Nah, di implementation ini diberikan petunjuk untuk mengimplementasikan aplikasi yang dikembangkan agar tidak mengganggu perusahaan. Nah, lalu untuk dokumen arsitektur roadmap berikutnya itu ada yang pertama itu ada project list. Jadi project listnya adalah berisi seluruh proyek yang dilaksanakan untuk mencapai target arsitektur. Isi dari project list ini pertama ada penjelasan proyek, objektif, benefit, dan prioritas terhadap proyek tersebut. Lalu pada bagian kedua ada time oriented migration plan. Tujuannya untuk menggambarkan urutan proyek untuk mencapai arsitektur. Jadi terdapat beberapa tools yang digunakan seperti diagram, Gantt chart, dan textual plan untuk menggambarkan time oriented migration plan ini. Nah, di state juga pada time oriented migration plan ini benefit dan cost dari masing-masing proyek. Nah, ini adalah contoh tools yang digunakan dalam arsitektur roadmap time oriented migration plan. Dan ini contoh Gantt chart. Dan yang terakhir ada implementation recommendation. Jadi tujuannya adalah sesuai judulnya adalah rekomendasi untuk melakukan implementasi, yaitu menentukan langkah kritis, isu, dan risiko yang diketahui. Jadi isi dari table atau bagian ini adalah ukuran kriteria dari proyek, risk dan isu, serta solution building blocks. Nah, ini adalah contoh dari solution building blocks.